Ananda, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ibu Dewi Junianti, Guru Matematika SMA Negeri 1 Rambasamo. Pada pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari atau masalah kontekstual. Masih dari kompetensi dasar yang sama 3.9 dan 4.9. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran, melihat atau menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar, semoga sukses. Baiklah Ananda, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menggunakan turunan pertama fungsi untuk menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan nilai optimum. Nah, sekarang kita akan menggunakan turunan pertama fungsi untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan nilai optimum. Berarti nilai optimumnya ada dua, maksimum dan minimum. Misalnya kalau maksimum biasanya kita mencari keuntungan. Kalau minimum berarti kita mencari biaya yang dikeluarkan yang paling minimum berapa gitu. Nah, kemudian Ananda harus ingat atau beberapa catatan. Nah, dalam menyelesaikan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual harus memperhatikan tahapan berikut. Nah, pertama, tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Berarti nanti kita menentukan variabel atau peubah yang kita gunakan dari soal cerita yang diketahui. Kemudian tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Nah, untuk menentukan model matematika ini kita juga harus hati-hati. Nah, kita juga harus menggunakan logika kita atau nalar kita, karena kalau model matematikanya salah, tentu nanti penyelesaiannya akan salah. Kemudian yang ketiga, tentukan penyelesaian optimum dari model matematika. Berarti tergantung yang ditanya. Optimum ini bisa maksimum, bisa minimum. Kemudian yang terakhir, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Sebentar lagi kita akan melihat contoh-contoh soal terkait dengan masalah atau berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum dalam permasalahan kontekstual. Kita akan lihat contoh yang pertama. Contoh 1, jumlah dua buah bilangan adalah 10. Tentukan kedua bilangan tersebut sehingga jumlah kuadratnya paling minimum. Jadi dua bilangan tersebut dikuadratkan, dijumlahkan, itu paling minimum hasilnya. Nah, penyelesaian. Misalkan bilangan pertama X dan bilangan kedua Y. Ini simbolnya kita pakai XY, kita mau pakai AB pun boleh, terserah. Jumlah kedua bilangan 10, sehingga X tambah Y sama dengan 10. Ini kan model ya kan, atau ekspresi matematika. Jadi peubahnya XY. X tambah Y sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10 dikurang X. Kita mau jadikan dia jadi satu peubah saja, sama-sama X atau sama-sama Y. Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya berarti kita akan mengubah dia ke variabel X. Jadi Y-nya sama dengan 10 dikurang X. Nah, misalkan jumlah kuadrat kedua bilangan sama dengan B, maka berarti B sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena B ini yang tadi, yang jumlah kuadratnya paling minimum, berarti itu B, berarti kan jumlah kuadrat tadi dimisalkan B, mana B ini yang paling minimum. Nah gitu, dari dua bilangan yang mana. Nah, kita tadi bilangannya X dan Y, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kan, B sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau yang ini tadi bintang 1, ini bintang 2. Kita boleh juga tulis ini persamaan 1, di sini angka 1, di sini angka 2. Ini kita pakai bintang. Kemudian substitusikan persamaan bintang 1 ke bintang 2. Jadi ini Y sama dengan 10 kurang X ini kita substitusi ke sini. Kita ganti Y ini jadi 10 dikurang X. Kenapa? Karena kita mau jadikan dia satu peubah saja, yaitu X. Fungsinya dalam X. Maka X kuadrat tambah. Nah, ini 10 kurang X dikuadratkan. 10 kurang X dikali 10 kurang X. Silahkan dikalikan, dijabarkan. Hasilnya 100 kurang 20x ditambah x kuadrat. Nah, yang bisa dihitungkan ini x kuadrat ditambah x kuadrat, nih tambah, dibuka kurungnya kan tambah, ini 1 kali x kuadrat
Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat 2X kuadrat. Kemudian ini 1 dikali min 20X, min 20X, kemudian 1 dikali 100, 100. Jadi sekarang fungsi B kita 2X kuadrat kurang 20X ditambah 100. Nah, kemudian B aksen sama dengan, nah kenapa kita mencari B aksen? Kita ingat lagi, untuk mencari maksimum dan minimum, fungsinya kan kita harus jadikan dulu turunan pertamanya 0 untuk mencari titik-titik stasionernya, titik maksimum atau titik minimumnya. Makanya ini turunan pertama dari B ini kita turunkan, 2X kuadrat turunannya 4X, kemudian min 20X turunannya min 20, 100 turunannya 0. Berarti turunan pertama dari B aksen sama dengan 4X dikurang 20. Nah, kita mencari titik ekstrim atau syarat stasioner. Ekstrim atau stasioner untuk B adalah B aksen sama dengan 0, turunan pertama sama dengan 0. Kita sudah pelajari, sehingga 4X kurang 20 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan ini 0 tambah 20, 20. Berarti X sama dengan 5, 20 dibagi 4. Nah, sekarang titiknya kan cuma satu, ini titik ekstrim. Kita mau mencari yang paling minimum di mana? Nah, sekarang benar nggak ini titik ini minimum? Ini kan masih titik ekstrim atau titik stasioner. Bisa aja ini kan maksimum gitu kan kalau kita misalnya ragu. Nah, kita bisa uji turunan pertama. Kita buat aja di garis bilangan. Berarti 5. Sebelum 5 ini kita punya angka 4, 3 dan seterusnya. Kita ambil aja 4 yang paling dekat dengan 5. Kita masukkan ke sini. 4 kali 4 16, 16 kurang 20 min 4. Berarti B aksen 4-nya min 4. Nah, min 4 ini kan kurang dari 0. Ya kan? B aksen X kurang dari 0. Kita ingat kalau kurang dari 0 berarti tandanya kan di sini negatif. Kalau negatif kemarin kurvanya turun. Nah, turun di sini. Kemudian di sini di sebelah 5 ini sebelah kanannya kita ambil 6. Kita ambil 4 kali 6, 24 kurang 20, 4 ya kan? Berarti B aksen 6-nya 4. 4 ini kan lebih dari 0. B aksen X lebih dari 0. Berarti 4 ini positif. Kalau lebih dari 0 kan positif. Kita tulis positif. Nah, kalau positif kita ingat lagi kan kurvanya naik. Kalau turunan pertamanya lebih dari 0, kurvanya naik. Nah, ingat lagi pergantian tanda dari negatif ke positif, maka di sini tentu titiknya minimum. Nah, yang baru kita pelajari kan, pergantian tanda dari negatif ke positif, maka titik yang ini, titik ekstrim yang ini atau titik stasioner ini titik minimum. Jadi jelas ya, X ini sama dengan 5 memang titik ekstrim yang minimum. Ini uji turunan pertama, kita sudah belajar. Nah, yang baru, yang ini kita libatkan turunan kedua. Nah, kalau kemarin kan jika F aksen X1 sama dengan 0 disebut titik stasioner atau kritis. Ini dia ya, titik stasioner kritis atau titik ekstrim. Kemudian yang B, kemarin kita jika F aksen X1 sama dengan 0, kemudian kemarin ada syaratnya X1 lebih dari apa, kemudian ada pergantian tanda, itu disebut titik balik minimum. Nah, sekarang kita bisa juga ada namanya turunan kedua. Jadi turunan kedua itu diperoleh dari setelah fungsi diturunkan sekali lagi. Itu namanya turunan kedua. Nah, jadi kalau F aksen X1 sama dengan 0, ini kita sudah ketemu tadi 0, sudah dapat titiknya. Kemudian kita turunkan lagi turunan pertamanya, hasilnya lebih dari 0. Maka titiknya ini, titik ekstrimnya itu disebut titik minimum atau titik balik minimum. Sedangkan jika turunan keduanya kurang dari 0, maka titiknya disebut titik maksimum. Jangan terbalik ya. Kalau lebih dari 0, dia justru titiknya minimum. Turunan keduanya lebih dari 0, titiknya minimum. Nah, turunan kedua ini double aksen 2 kutipnya di atas. Kemudian kalau dia kurang dari 0, justru dia maksimum. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kan B aksennya 4X kurang 20. Kita cari turunan kedua, B double aksen sama dengan 4X turunannya 4. Ya kan? Ini min 20 turunannya 0. Berarti turunan keduanya 4. 4 ini lebih dari 0, maka turunan kedua B aksen lebih dari 0. Kita lihat kalau dia lebih dari 0, titiknya titik minimum. Jadi benar
berdasarkan uji turunan pertama yang sudah kita pelajari, kemudian dengan ini yang baru kita bisa buat uji turunan kedua juga. Ini berdasarkan ini yang turunan keduanya lebih dari 0, maka benar X sama dengan 5 ini memang titik minimum. Jadi berdasarkan uji turunan pertama, berdasarkan uji turunan kedua, maka titik ekstrim X sama dengan 5 ini memang titik minimum. Nah, sekarang yang ditanya tentukan kedua bilangan tersebut. Bilangannya kan X dan Y. X-nya sudah dapat 5, Y-nya kita cari aja, kita substitusi aja ini 5 ini ke persamaan bintang 1. Ini kan ke bintang 1 sehingga diperoleh Y sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi kedua bilangan tersebut agar jumlah kuadratnya minimum adalah 5 dan 5 gitu. Jadi X-nya 5, Y-nya juga 5. Karena yang ditanya kedua bilangan, maka kita jawab 5 dan 5. Kalau yang ditanya berapa jumlah kuadrat minimumnya, yang ini kita masukkanlah X, Y ini ke dalam ini. Berarti B sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat berarti 50 gitu. Tapi karena yang ditanya bilangannya, kedua bilangannya, maka kita jawab X-nya 5, Y-nya 5 atau bilangannya 5 dan 5. Oke, ini contoh 1. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ananda sekalian. Baiklah Ananda, kita akan lanjut contoh yang kedua. Contoh 2, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120T kurang 5T kuadrat. Tentukanlah tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut. Nah, ini yang ditanya tinggi maksimum. Berarti HT untuk T berapa nanti dia maksimum. Nah, sekarang tinggi peluru ini dia. Ini sudah modelnya. Karena dia sudah kasih tahu 120T kurang 5T kuadrat. Ini persamaan bintang 1. Kemudian seperti biasa kita harus menurunkan dulu fungsi HT ini. Berarti H aksen T sama dengan 120T turunannya 120. Kemudian 5T kuadrat ini min 5T kuadrat berarti min 5 kali 2 min 10. T pangkat 2 ini pangkatnya dikurang 1 jadi T ya kan. 120 dikurang 10T. Ini turunan pertamanya. Nah, peluru mencapai tinggi maksimum jika H aksen T sama dengan 0. Ini sama seperti mencari titik stasioner ya kan. Kita cari dulu turunan pertamanya, kemudian kita jadikan turunan pertamanya ini 0, sama seperti yang tadi. Sehingga 120 kurang 10T itu sama dengan 0. Karena syarat untuk maksimum minimum itu kita harus cari dulu titiknya sama dengan 0. Nah, kemudian 120 sama dengan 10T. Jika dan hanya jika, berarti T sama dengan 120 dibagi 10, hasilnya 12. Nah, ini kan dalam detik T-nya kan, makanya 12 detik. Nah, jadi sekarang kita mau uji sama seperti tadi. Benar nggak 12 ini memang titik ekstrim atau titik stasioner yang maksimum? Karena dia tanya kan tinggi maksimum. Bisa aja ini minimum kan gitu kalau misalnya kita ragu. Karena ini kan masih mencari titik ekstrim atau stasioner. Kemudian, nah kita pakai yang ini aja. Kita nggak usah uji turunan pertama gambar tadi. Untuk yang berikutnya, kalau Ananda ketemu soal-soal cerita seperti ini, supaya cepat, kita langsung uji turunan kedua. Ya, kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka titiknya minimum. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka titiknya maksimum. Karena di awal-awal kita pakai turunan pertama supaya Ananda mengetahui konsep-konsepnya. Nah, ini karena materi kita ini materi yang terakhir, sudah penerapan ke dalam kehidupan kontekstual atau sehari-hari, dan sudah memahami konsep-konsep turunannya, maka kita bisa menggunakan uji turunan kedua supaya pencarian Ananda lebih cepat. Nah, sekarang kita lihat ini turunan pertama, ini kita turunkan lagi. Ini ya, turunan pertama kita turunkan lagi, berarti H double aksen. Sama dengan ini kan 120 turunannya 0 min 10T turunannya min 10 ya kan. Nah, ternyata turunan keduanya kurang dari 0. Ini kan min 10 ini kurang dari 0.
Berdasarkan ini tadi, kalau dia turunan keduanya kurang dari 0, maka titiknya, titik baliknya atau titik ekstremnya atau titik stasionernya disebut titik maksimum atau titik balik maksimum. Maka titik ekstremnya merupakan titik maksimum. Jadi ini titik yang kita cari tadi dengan membuat turunan pertama sama dengan 0, titik ekstrem tadi atau titik stasioner tadi memang betul dia titik maksimum dengan uji turunan kedua saja. Nah, kemudian kita masukkan substitusi T sama dengan 12 detik ke bintang 1 ini ya. Jadi substitusi selalu ke fungsinya, fungsi awalnya, sehingga diperoleh tinggi maksimum peluru H12, HT, T kita 12 sama dengan 120 T, 120 kali 12 dikurang 5T kuadrat, 5, 12 kuadrat. Ini 120 kali 12, 1440. Kemudian 12 kuadrat 144, 5 dikali 144, 720. Maka 1440 dikurang 720, hasilnya 720 meter. Tentukan tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimumnya 720 meter. Karena yang ditanya tinggi maksimum, jawabnya 720 meter. Nah, kalau yang ditanya pada waktu kapan dia mencapai maksimum, pada waktu T sama dengan 12 detik. Jadi tergantung yang ditanya gitu. Nah, ini contoh yang kedua. Mudah-mudahan bisa juga dipahami tentang maksimum. Kalau yang contoh pertama tadi tentang minimum. Kita akan lihat contoh berikutnya. Kita lanjut lagi, Ananda, contoh yang ketiga. Contoh 3. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam 4X kurang 800 tambah 120 per X dalam Rp100.000. Jadi kalau Rp100.000 berarti kita ada tambah lagi nolnya di belakang gitu ya. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu. Nah, sekarang kita mau cari agar biayanya minimum berapa X jam atau berapa jam dia harus diselesaikan. Nah, sekarang kita lihat ini kan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam, sedangkan ini biaya per jam. Jadi kalau total biaya tentu kan sebanyak jam dikali biaya per jam, X dikali ini 4X kurang 100 tambah 120 per X. Nah, gitu kan logikanya. Nih, biaya per jam 4X kurang 800 tambah 120 per X. Biaya untuk X jam berarti BX. B ini kita misalkan biaya ya, biaya dalam X peubah atau variabelnya X dikali 4X kurang 800 tambah 120 per X. Jadi ini total biayanya gitu. Jadi kan jamnya, berapa banyak jamnya dikali biaya per jamnya, gitu logikanya. Jadi ini harus benar merumuskan atau membuat model matematikanya. Sekarang kita kali X kali 4X, 4X kuadrat, X dikali min 800, min 800X, X dikali 120 per X, tentu tinggal 120 ditambah 120, ini dibuat juga ya dikali X, jangan lupa. Jadi kalau ini tadi salah, ini biaya per jam. Nah, kita nggak tahu kan berapa jam, justru itu yang mau dicari, makanya dikali X. Sekarang biaya akan minimum jika sama seperti tadi, kita harus mencari dulu titik stasioner atau titik ekstrim atau titik kritisnya dengan cara menurunkan fungsi dan menjadikannya sama dengan 0. Jadi B aksen X sama dengan 0. 4X kuadrat turunannya 8X, min 800X turunannya min 800. Ini kita jadikan sama dengan 0. Sekarang 8X dikurang 800 sama dengan 0. Berarti 8X sama dengan 800, berarti X sama dengan 100. Nah, sekarang sama seperti tadi. Nah, kita uji aja, betul nggak 100 ini memang dia yang minimum, ya kan? Tentu kalau biaya minimum itu kan terjadi di titik yang minimum gitu. Kita uji pakai turunan yang kedua. Kita nggak perlu menggambar lagi, sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Nah, ini
B double aksen atau turunan kedua B. Ini kita turunan pertamanya ini kita turunkan sekali lagi, berarti 8x turunannya 8 min 800 turunannya 0, berarti 8 ya kan. B double aksen lebih dari 0. Kenapa? Karena 8 ini kan lebih dari 0. Maka titik ekstrimnya merupakan titik minimum sesuai dengan aturan kita tadi. Kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka titiknya merupakan titik minimum. Jadi 100 ini benar titik minimum. Yang ditanya apa? Dapat diselesaikan dalam waktu. Berarti yang ini yang ditanya dalam waktu 100 jam ya kan. Nah, jadi waktu yang diperlukan agar biaya minimum adalah 100 jam. Nih. Gitu. Tapi kalau yang ditanya berapa biaya minimumnya, kita masukkanlah angka 100 ini, X 100 ini ke sini, ke fungsi BX ini, 4 kali 100 kuadrat kurang 800 kali 100 tambah 120, Rp100.000, jangan lupa. Gitu. Jadi karena yang ditanya berapa jam atau berapa waktunya, waktunya 100 jam, karena waktu tadi X ya kan, biaya untuk X jam. Kalau yang ditanya biaya, berarti kita masukkan 100 ini ke dalam fungsi biaya ini gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dipahami oleh Ananda sekalian. Kita akan lihat contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Baiklah Ananda, kita masuk contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Nah, ini ya, masalah bangun ini juga banyak di dalam permasalahan maksimum dan minimum. Bisa balok, bisa kubus, bisa bak mandi. Nah, sekarang kita lihat luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm². Ingat alasnya persegi, berarti panjang sama dengan lebarnya. Agar diperoleh volume balok yang maksimum, panjang alas balok adalah titik-titik. Nah, penyelesaian. Nah, langsung aja ya. Misal P panjang balok, L lebar balok, dan T tinggi balok. Jadi ada panjang, lebar, tinggi. Balok kan bangun ruang. Nah, kemudian L luas permukaan balok dan V volume balok. Seperti biasa ya, simbol-simbol yang sudah sering kita gunakan. Sekarang karena alas berbentuk persegi, maka panjang sama dengan lebar. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Ini kuncinya, panjang sama dengan lebar. Luas sama dengan 150. Kamu ingat lagi, kamu bayangkan bangun berbentuk balok. Nah, itu luasnya kan dicari dengan 2 kali panjang dikali lebar. Nah, panjang kali lebar ini berarti untuk alas sama tutupnya, atas dan bawah. Kemudian panjang dikali tinggi, ini bisa untuk depan dengan belakang. Kemudian lebar dikali tinggi, ini bisa untuk samping kiri, samping kanan. Kan kalau kita balok itu kita lihat ada 6 sisi kan, ada atas bawah, kemudian depan belakang, dan samping kiri, samping kanan. Nah, masing-masing berarti kan 2, makanya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi sama dengan 150. Ini tadi diketahui luas permukaannya 150 cm². Nah, kemudian ini panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi sama dengan 75. Ini ya dibagi 2 ya kan, 150 dibagi 2. Kemudian ini panjang kali lebar. Tadi kan panjang sama dengan lebar. Kita mau jadikan dia satu peubah saja atau satu variabel saja. Karena P sama dengan L, ya kan? Maka kita gantilah yang ini, ya kan? L ini jadi P, makanya PL P kuadrat. Jadi L ini jadi P, maka P kali P, P kuadrat. Kemudian ini tambah P kali T, ditambah L ini kita ganti juga dengan P, ya kan? Bukan L yang ini aja, yang ini dengan yang ini. P dikali T sama dengan 75. Nah, sekarang kita lihat ini P kuadrat ditambah ini PT ditambah PT. Ini kan sama-sama PT, berarti 2 PT ya kan? Berarti P kuadrat tambah 2 PT sama dengan 75. 2 PT sama dengan 75. Ini P kuadrat ini kita pindahkan ke sini dikurang P kuadrat. Kita lihat nanti kita mau jadikan dia peubahnya dalam P atau variabelnya dalam P. Maka di sini 2 PT sama dengan 75 kurang P kuadrat. T sama dengan 75 kurang P kuadrat dibagi ini 2P nya
kita pindahkan ke sini atau dibagi 2P gitu. Nah, sekarang T ini fungsinya sudah dalam P, ya kan, 75 kurang P kuadrat per 2P. Sudah sama-sama P gitu. Kemudian volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, biasa volume balok. Ya kan, ini kita pelajari di SD, volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian lebar tadi, ini ya sama ya. Karena P sama dengan L, maka P kali T, ya kan? Ini kita ganti P, jadi P kali P kuadrat T. Nah, T-nya ini kita ganti dengan ini. Nah, kita bilang tadi kan kita mau jadikan peubahnya 1 atau fungsinya ke 1 peubah, ke peubah P atau ke variabel P. Maka P kuadrat T-nya kita masukkan 75 kurang P kuadrat per 2P yang ini dia. Kemudian kita kalikan ke dalam P kuadrat kali 75, 75 P kuadrat. P kuadrat kali min P kuadrat min P pangkat 4. Baru kita bagi 75 per 2, ini P pangkat 2 dengan P atas bawah kan, tinggal P. Kemudian dikurang ini 1 di sini nggak ditulis, 1 per 2. Ini P pangkat 4, ini P pangkat 1, berarti tinggal P pangkat 3 di atas. Jadi ini 75 P kuadrat dibagi 2P, 75 per 2P. Ini min P pangkat 4 dibagi 2P, min 1 per 2P pangkat 3. Jadi ini sekarang fungsi dari volume kita, atau ini model matematika yang akan kita selesaikan. Nah, sekarang berarti fungsi volumenya ini 75 per 2P kurang 1 per 2P pangkat 3. Sekarang kita mau cari titik maksimum atau minimumnya. Kita tentu harus turunkan dulu fungsi volume, sehingga kita akan menemukan titik ekstrimnya. Volume akan maksimum jika V aksen sama dengan 0, diperoleh turunan pertama dari ini ya, 75 per 2P, tentu 75 per 2. Ini min 1 per 2 kali 3 min 3 per 2, P pangkatnya berkurang 1, P pangkat 2 sama dengan 0. Jadi turunan pertama sama dengan 0 seperti biasa. Kita mau mencari nilai P berarti di sini. Kemudian ini kita kali 2 kiri kanan. Jadi 75 per 2 kali 2 75. Min 3 per 2 P kuadrat kali 2 min 3 P kuadrat, 0 kali 2 0. Kemudian 3 P kuadrat sama dengan 75. P kuadrat 75 bagi 3 25, P sama dengan 5. Kalau kamu biasa P sama dengan plus minus 5, karena kita di sini panjang lebar tinggi nggak mungkin negatif, ya kan, besaran panjang lebar tinggi nggak mungkin negatif atau panjang nggak mungkin negatif, maka kita ambil sini P-nya 5. Nah, sekarang seperti yang tadi, contoh-contoh yang tadi, sekarang kita mau uji benar nggak P sama dengan 5 ini memang merupakan titik maksimum. Kita pakai aja turunan kedua. Tadi ini fungsi turunan pertamanya kan, berarti ini kita turunkan sekali lagi. Jadi P double aksen sama dengan ini 75 turunannya 0, kemudian min 3 P kuadrat berarti min 3 kali 2 min 6P. Nah, ini P double aksen atau turunan keduanya min 6P. Sekarang P kita 5, kita masukkan min 6 kali 5 min 30. Nah, min 30 ini kurang dari 0, berarti turunan kedua kurang dari 0. Kalau tadi, menurut aturan tadi, kalau dia kurang dari 0, maka titik ekstrimnya merupakan titik maksimum. Jadi pas memang P ini titik maksimum. Nah, sekarang yang ditanya apa? Agar diperoleh volume balok yang maksimum, tentu volume balok maksimum jika panjang-panjang rusuk-rusuknya kan maksimum. Nah, ini P-nya sama dengan 5 ini ternyata maksimum. Tadi kita sudah uji, maka panjang alas balok, panjangnya kan P tadi kan. Ini panjang balok, panjang alas balok, P sama dengan 5. Sudah ketemu karena yang ditanya panjang alas balok. Ya, ini kita sudah dapat P sama dengan 5. Jadi volume akan maksimum jika panjang alas balok 5 cm. Tapi kalau yang ditanya misalnya berapakah volumenya, volume maksimumnya, kita masukkanlah P sama dengan 5, nanti L-nya kita cari, L-nya kan sama dengan 5 ya kan, karena panjang sama dengan lebar, tadi alasnya berbentuk persegi. Nanti T-nya masukkan ke sini, dapat T-nya, maka masukkan nilai P, nilai L, dan nilai T ke
dalam volume, atau ke sini juga boleh nih, PLT ya kan, panjang kali lebar kali tinggi, atau langsung ke sini juga boleh, 75/2 dikali 5 dikurang 1/2 dikali 5 pangkat 3. Jadi ke sini boleh, tapi kamu harus mencari dulu lagi tingginya ya kan, panjang sama dengan lebar, panjangnya udah ketemu, lebarnya tentu dapat nanti, kemudian cari tingginya dari sini, kamu masukkan langsung volumenya panjang kali lebar kali tinggi, ke sini benar, kalau ke sini juga benar, karena ini udah dijadikan satu peubah P ya kan. Nih langsung masuk P nya 5, kalau yang ditanya volumenya yang maksimum, tapi karena yang ditanya panjang alas balok berarti langsung ketemu nih ya, panjangnya tadi 5 cm. Oke, sudah 4 contoh. Ibu jelaskan tadi tentang bilangan, kemudian tadi tentang biaya minimum, kemudian tentang tinggi maksimum peluru, kemudian di sini ada tentang luas permukaan volume maksimum, jadi tentang bangun ruang. Ini juga sering keluar contoh-contoh soal seperti ini. Nah, nanti Ananda boleh lihat contoh-contoh yang lain di buku atau di video pembelajaran yang lain, karena di sini yang Ibu jelaskan hanya 4 contoh. Kemudian nanti boleh dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Semoga contoh-contoh ini bisa membantu Ananda sekalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Selamat belajar, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga sukses.